random karena ngaji ya, di random siapa yang dapat rezekinya lah gitu, di random. Terus banyak yang jong, terus saya koordinir yang dapat, saya potongan bagi-bagi yang dapat. Nah, tiba-tiba ada instruksi dari desa, ada bantuan UKM untuk UKM dengan catatan bahwa SKU, KK, KTP, resmi lah gitu, kirim ke RT, bawa ke desa, gitu kan, bawa ke desa, udah. Sebetulnya saya dapat gitu kan, dapat surveian dari BRI bahwa saya salah satu dapat bantuan 2.400.000. Dari berapa banyak? Dari pokoknya pengajuan ke RT semua, ke desa semua, satu desa tuh ngirim ke desa. Berapa orang? Banyak sih, hampir Kalau Kang Cuy dari RT saya sekitar bangsa 30-40 kakak lah. Satu RT. Tapi yang dapat berapa? Yang baru dapat, yang informasi baru saya katanya dapat. Dengan catatan di orang bank survei ke rumah, Pak, Bapak salah satu dapat bantuan yang 2.400.000 hibah, gitu kan. Udah didata selesai semua, KK, KTP, memang usahanya apa, memang ketahuan ikan kan gitu udah. Nanti ada SMS, kalau nggak WA, kalau nggak pemberitahuan selanjutnya, udah selesai. Seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian bansos turun yang 300. Nah, rame. Saya tanya iseng-iseng ke yang ke Payayan, Pak, kok bansos yang 300 udah dulu kok saya belum, kan gitu. Yang 2.400.000 nih, Pak. Kata orang, Bang, coba survei ke customer service, tanya ke customer service. Saya datang ke customer service, saya dicek rekening, data. Oh, Bapak betul, salah satu dapat bantuan yang 2.400.000. Tapi dananya belum turun dari kementeriannya, masih kosong. Ya udahlah. Nah, kalau memang dapat, Bapak harus ikut KUR. Diajukan KUR, pinjaman KUR. Itu wajib. Wajib sih enggak. Cuma Pak, lebih baik Bapak ikut KUR gitu kan, nanti sekaligus gitu kan. Itu bunganya 0% ya, bunganya 0% gitu. Sampai sekarang sih belum turun yang 2.400.000 gitu kan. Satu RT baru saya sendiri yang disurvei yang resmi. Nah, tiba-tiba istilahnya di sini banyak yang disebut Bank Emok. Tiba-tiba Bank Emok tuh cair 2.400.000 yang untuk nasabah Bank Emok. Dari satu RT itu? Dari satu RT. 10 orang? 10 orang, satu RT. 2.400.000 10 orang gitu. Kalau 2 RT, Bank Emok. Ya istilahnya melalui Bank Emok kalau di sini gitu, Bank Emok gitu. Jadi kan menyaingi, belum turun dia udah turun dah nih 2.400.000. Hibah juga. 2.400.000. 2.400.000 hibah yang khusus customer Bank Emok itu gitu kan. Yeah. Tapi dia tidak langsung harus bawa nasabah. Lain mau nggak mau nasabah lain juga, lu mau ikut nggak nih, saya juga dapat 2.400.000 gratis gitu kan, disumbang, pada minjem kan repot. Yang nggak juga tertarik gitu, tertarik gitu. Saya istilahnya benar asa satu RT itu hampir satu RT cuma berapa yang pensiunan, yang PNS lah kan gitu kan, yang orang mengerti lah mungkin kayak nggak mau mah gitu, yang lain mah kesian. Ya orang lagi butuh duit, tiba-tiba turun hujan duit, apapun bentuknya kadang-kadang masyarakat di situ. Ya disitulah perlunya mental, Ya. Terutama dari sisi keagamaan, tahulah mana yang haram, mana yang halal. Kalau bank rentenir itu pasti haram itu. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan? Nah, di sini campur tangan pemerintah, negara harus hadir menghentikan segala bentuk praktek rentenir dari bank apapun namanya. Apalagi tadi ada bahasa bank mereka mendapatkan kucuran dana yang 2,4 juta itu lewat bank Emok ini gitu, yang sudah dipastikan Bank Emok itu di masyarakat Jawa Barat, salah satunya adalah di Tasikmalaya ini
itu merupakan bank rentenir yang sangat menjerat masyarakat. Ya, sampai ada tadi pengalaman gimana dan berapa kali dia bisa mengambil dari bank emok itu sampai akhirnya rumah dia pun kalau dijual nggak bakal nutup. Buat bayar utang. Itu satu kasus yang sekali lagi negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini, dan tentu aparat pemerintah terutama kepolisian harus juga menolong, membantu dan mengadvokasi masyarakat dari jeratan bank rentenir seperti bank emok ini. Sekali lagi perlu mendapatkan perhatian dari siapapun, paling tidak lewat video ini. Yuk kita berhati-hati terhadap segala bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh bank rentenir yang akan sangat menjebak, menjerat, yang akhirnya membuat kita melarat. Semoga Allah melindungi kita, bangsa dan negara ini. Wallah. Mohon Kak, informasinya ini penting disampaikan kepada masyarakat, yang sampai, dan itu yang harus dipertanyakan itu ketika 2,4 juta itu bisa cair lewat bank emok, itu dana dari mana? Apakah pemberian bank emok dengan kedermawanannya kepada masyarakat, namun di balik pencairan itu dia minta supaya mendapatkan pencairan itu juga merekrut nasabah yang lain untuk pinjam di bank emok, bukan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah lewat bank emok. Apakah pertanyaannya juga apakah pemerintah dalam hal ini terutama di tingkat kabupaten, kota sampai di desa ada kerjasama dengan bank rentenir seperti itu? Tentu ini satu hal yang perlu diawasi. Kalau itu terjadi, ini jelas merupakan sebuah temuan dan sekaligus merupakan satu penyimpangan. Kalaupun memang betul-betul ada regulasinya seperti itu, maka harus dikoreksi, bahkan harus secepatnya diatasi, karena itu akan sangat merusak hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan. Karena perbankan dengan sistem rentenir sudah pasti akan merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat. Jangan biarkan masyarakat dijebak dengan cara-cara pinjaman dan penuh dengan renten seperti ini. Yang 10 orang yang bank emok mah tanpa mendata itu mah tiba-tiba. Kalau saya kan resmi mah kan didata. Nah, yang ada UKM bener datang ke rumah, usahanya apa ini kata jelas gitu, pendapatannya jelas kan gitu. Yang UKM lewat UKM. Kalau yang itu mah yang bank emok tiba-tiba nggak dapat, langsung dapat aja gitu kan. Dapat katanya dapat, ya Allah itu bingung gitu kan. Dari pemerintah mah belum turun, ngeduluin kan gitu. Dari bank emok mah gitu. Dan ini kan rame ya istilah masyarakat, oh kan sudah dapat nih 2 juta, patuh dapat 2 juta, padahal baru survei gitu kan, tiba-tiba malah 2-3 hari kemudian malah yang dari bank emok yang dapat. Di daerah Cukunir udah cair. Tak ada yang tetangga yang membara ke tempat itu, Pancu sebetulnya itu yang turun bukan ke UKM yang lewat desa, bank emok lah. Saya bilang ada hubungannya, nggak ada hubungan kan, saya bilang. Kalau kita mah kan lewat desa resmi dong kita instruksi, ada datanya apa persyaratannya. Tiba-tiba itu mah bank emok mah tanpa desa langsung, tanpa pemerintah itu mah langsung. Kalau saya kan resmi lewat pemerintah gitu kan, memang untuk UKM gitu kan. Mampu mau punya perusahaan untuk CRT saya gitu kan, udah awas kerja kan bisa gitu. Ya Allah, sedih bener, sedih saya. Anak cucu kita gimana untuk masa depannya gitu. Kalau kita masih ada, ya setidaknya lah punya fondasi gitu. Anak cucu kita bagaimana untuk masa depannya? Sekarang Gamjoy bisnis apa? Mulai ikan lagi saya, mulai ikan. Kan dulu kan Kang Jajang ngobrol besar gitu kan. Udah mulai hampir 2 minggu. Kan di situ yang kan lagi tuh. Saya beli di Cawang. Yang depan rumah kan kemarin dikeringin. Pas kebetulan ada adik saya nih yang di Pangandaran. Udahin lah saya bilang nih buat beli ikan. Beli ikan benihnya segini, sekilo 30. Saya beli 10 kilo. Beli pakannya sekarung 300. Udah stok itu aja dulu.
berhubung rawan kematian yang kecil begitu kan, banyak mati nih. Ada rezeki beli saya 5 kilo yang depan persis depan rumahnya itu segede gini, alhamdulillah tuh ini 2 bulan lah bisa 1,3 kilo. Saya beli yang 3 ekor gini ya 3 ramu nih. Ekor tuh sekilo berapa? Sekilo bangsa 20 15 ekor sekilo. Diangkat sebulan atau 2 bulan itu bisa 1,3 kilo. 1,3 kilo gitu. Saya coba itu. Nah, besok ada rezeki lagi ya pengen itu kan banyak mati pengen beli lagi yang agak besaran. Yang 2 itu harganya 30 sekilo. Kalau kemarin saya belinya yang sekilo tuh yang segede jempol tuh isi 100. Sekilo berapa yang 28. 28.000 yang kecil. Yang besar ini yang 3 ramu tuh 28.000, kalau yang kecil 30. Tapi isinya 100, tapi rawan kematian. Iya. Itu mungkin yang segini. Nah, yang 2 ramu ini baru rencana nih hari Senin, mudah-mudahan hari Senin pengen gantiin yang itu kan pada mati. Nula letih. Jadi 10 kilo lah. Tapi nanti lu ramu mah bagus. Bagus itu. Itu 2 bulan lah bisa 1,3 kilo. 1,3 kilo. Itu mah Pasar udah bagus. Hah? Pasar bagus. Kalau yang pasaran di sini kalau yang di Singaparna Bandar terima 22. 22 untuk yang berapa? Konsumsi 34. Yang sekilo berapa? 34, bangsa 34, sekilo 34. Iya. Oke. Udah ukuran konsumsi 3 ekor, 4 ekor gitu. Ukuran kalau tukang ikan 3, 4, 5 masuk gitu. Rata-rata gitu. Kan berapa nih? Saya sekilo 3, 4, kadang-kadang 5 masuk lepas gitu. Apalagi 3 ya, 3. Ekor, 1 kilo 3 ekor atau 4 ekor, kadang-kadang hitungan 5 masuk gitu. Nah waktu itu kemarin kan TAS telepon lagi panen katanya butuh ikan, misalnya di sawah gitu kan panen di Pangandaranya, ada saya belum jalan di sananya kan. Ada Pak Nisman di sana, soalnya dicari sini bangsa 3 kintal bawa ke sana, ada tinggal bawa ke sana di Pangandaran, bagus. Pokoknya satu jalan 3 kintal, kalau kurang dari 2 kintal kan ya beban biaya gitu kan. Beban biaya, rumah makan, sana kan belum jalan. Pernah di sana saking nggak ada antara Cirata, ikan nila Cirata sama Tasik jauh banget. Misalkan gini, nih Pak Haji nih, sama-sama ikan bakar, ikan nila, 2 nih. Mana yang enak gitu, mana yang bagus, sama nih bumbu apa sama. Yang ini tetap ini Cirata. Nggak masuk ke Cirata di sana. Nggak masuk, bingung ya juga di sini. Di sini yang Tasik banyak bagus di sini Tasik. Nggak, maksudnya ketika dikirim ke Pangandaran. Ketika dikirim ke Pangandaran udah coba ke yang ini yang makan ini ikan 2 sama apapun sama. Enakan yang mana gitu kan. Tetap masuknya yang Tasik. Cirata nggak masuk. Tekstur dagingnya lain. Coba deh. Nah, juga minta ikan kayak begini dengan yang Cirata lain. Kalau di sini itunya apa? Akannya apa? Selain dari pelet, apa namanya kalau di sini istilahnya hayamang kareo gitu. Apa itu? Gang kecil gitu tuh itunya apanya bantuannya daun-daunan jojoan itu bagus, sawi itu kan selain dari pelet itu bantuannya. Kalau ke pelet kan nggak kuber ngaji. Biayanya tinggi, kosnya tinggi kalau masa harus pelet terus mah ada lainnya. Masa kita rajin daripada ke pasar jual dibuang nanti buka sosil dibeli gitu 5.000 perak sekarang gitu buat 2 hari cepat. Kamu sih udah pernah tahu maggot belum? Maggot belum tuh maggot. Maggot itu kan sejenis belatung ya dari BSF itu yang black soldier fly ya. Jadi ada lalat BSF namanya, lalat BSF. Biasanya dia itu sangat suka dengan sampah-sampah organik, terutama yang dari pasar, yang organik itu dikasih nanti
Nanti beli misalkan bibitnya itu atau magotnya belilah sekilo itu nggak besar, masukin ke situ, nanti berkembang dia menjadi prapupa itu ya sudah menghitam tapi masih berkembang. Nah, nanti kan dia naik kalau di wadahan tuh naik keluar sendiri, nanti yang hitam kan biasanya warnanya warna-warna ya putih ke coklatan gitu. Terus nanti kalau sudah menghitam lama sekitar seminggu 2 minggu, nanti dia jatuh ke bawah. Nanti ngalayah di anak, nah itu buat makan ikan, makanannya luar biasa. Nah, cuma sebagian tidak dikasih ke ikan. Sarawu itu sekitar, taruh aja biar dia berkembang dan dia ini lagi kan, menetas lagi. Nah, kalau sudah menetas, dia kan menetas jadi apa? Jadi lalat itu tadi. Jadi kalau sudah jadi lalat, kita pancing supaya dia kawin kan. Setelah kawin bertelur, nah telurnya itu kemudian kita tetaskan lagi, dan itu bisa ribuan kan maggot. Terus begitu setiap hari. Nah nanti yang kita kasih makan itu yang sudah jadi prapupa itu sudah bisa dikasih makan ikan, dan itu mengurangi pelet segala macam. Nah ini kalau nanti siapa kan itu bisa dibikin di atas kan, di atas kolam bikin. Memang kita harus pakai kelambu segala macam. Saya ada sebenarnya bahan-bahan dari rumah. Bisa dicoba. Di sini banyaklah yang sudah pernah menggunakan sistem BSF itu. Nah itu juga sangat-sangat menghemat pakan. Nah ini yang sebenarnya saya ingin mengembangkan gimana caranya dan dengan pakar itu akhirnya gitu, sehingga bisa membantu petani-petani ikan nantinya. Sementara bukan hanya buat ikan, buat unggas seperti ayam. Kalau kita pakai ayam kampung terutama itu bagus banget. Tapi sementara petani mah asal rajin petaninya yang sourcing, yang bekas buang-buang di pasar. Terus kayak mang kalau di sini istilahnya kan itu kan yang sawah-sawah yang hijau-hijau itu bagus. Iya. Pokoknya itu habis pelet itu. Kalau kita pelet terus biasanya bubar. Nah nanti kalau ada semacam sampah organik di pasar itu, nah apalagi udah numpuk itu biasanya ada yang namanya itu tuh maggot itu. Karena kan kalau itu kan dari apa lalat liar kan. Kalau jadi maggot dikumpulin aja, kan belatung juga dilatungin. Terus dikumpulkan jika iyalah jika hilet pete. Tapi ada gede. Dua kali. Tak cara gitu. Canakan ya lebetkeun kadinya. Terus pelihara di dia. Di semacam digentong tidak bisa apa ya? Iya. Untuk pengembangan maggot digentong, Bisa, tempat sampah bisa, tempat sampah bisa. Ya, tempat sampah di bawah digentong biar berkembang. Pokoknya buka aja itu apa? YouTube dibuka, dipelajari di situ apa itu maggot, terus cara menanamnya, cara merawatnya. Tapi memang perlu belajar ya. Belajar mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Insya Allah nanti bisa. Ya, 1 bulan, 2 bulan itu insya Allah. Tak. Ya, nuhunnya. Dan itu bisa mengurangi dan ininya juga Untuk mengurangi pelet. pertama mengurangi. Yang kedua nutrisinya tinggi. Bagus. Jauh lebih tinggi itu. Ya, sharing pengalaman, saya kan lagi uji coba juga di atas gedung di Depok kan, di kota istilahnya. Tapi alhamdulillah udah mulai banyak gitu. Karena apalagi nih kan di pasar suka ada singkong pinggir-pinggirannya tuh nggak dibagi tuh. Kali bagus itu. Iya, itu juga bagus. Cuman kan tadi saya bilang kalau sudah jadi maggot lebih bagus lagi. Tapi dicampur aja dengan itu. Nggak murni maggot dan tidak murni juga makanan itu ya, makanan organik. Itu pelet mah cuma perangsang aja sih, Mas ya sebetulnya ya. Iya.
bisa. Sekarang sangat jauh. Tapi namanya ikan maupun manusia kan sama. Kalau lagi lapar tuh tetap saja rewok gitu ya. Iya. Rewok teh makannya nafsu makan. Apa aja dimakan gitu. Iya. Itu juga ayam coba. Kalau lagi lapar apa aja dimakan sama dia. Yang penting halal kata dia. Begitu halnya dengan ikan juga. Kan ikan, saya nginep di satu penginapan, di depan itu kan banyak ikan. Mungkin jarang dikasih makan kan. Kita kasih makanan itu aja. Kulit pisang kan kulitnya kan, bukan kulit pisangnya, goreng pisang. Itu kan terigu tuh, banyak minyaknya, kita lempar ke situ. Oh itu makanannya bagus. Satu anggota kelompok tani itu udah bertahun-tahun nggak terbit itu, nggak terbit tuh. Nah sekarang dari 2.000 harus kita beli normal 7.000, 8.000 Orea. Pupuk Orea itu harus 8.000, tapi kalau beli Orea harus dengan Posca. Kalau beli Orea aja nggak boleh. Harus dengan Posca. Aduh ini gimana? Memang secampuran gitu ya. Kalau saya ngeberak tuh Orea dengan Posca. Kalau beli Posca aja nggak masih bisa. Kalau Orea harus dengan Posca gitu. Perbuatan jauh dari sekarang lagi agak menjerit lah memang petani untuk coba kamu montar pasti. Nah untuk ngeberak di sana ngeberak belum diberak-berak udah bingung kan. Sekarang biasanya 1 kintal itu pupuk Merah itu bahasa Indonesia pupuk. Kalau kita pupuk itu padi kan 1 karung 50 kilo, terus Posca 50 kilo kayak gitu biasa 1 kintal. Sekarang dulu kan cuma 200 mungkin lah. 200.000. Itu 100.000 itu 200 biasa 300.000-an lah gitu. 2 macam tuh 1 kintal. Sampai panen udah kali. Nah sekarang aja udah 7.000. 1 karung 50 tuh kali 350.000 1 karung. Dulu nggak nyampe 350.000 2 macam. Posca sama Orea gitu kan. Nah sekarang Poscanya sama harganya segitu. 3.000 sama. Dulu kan 3.000, nah sekarang sama harganya. Bingung kan ini kan. Harus kalau beli Orea harus beli dengan Posca. Ada yang 5 kilo, sekilo 35.000, berarti kan 7.000. Ada Orea nih 5.000 nih, 7.000. Yang 5 kilo 35.000, berarti itu kan 7.000. Problematika petani yang ya kita mendengar keluhan walaupun mungkin kami juga bukan seorang petani langsung, tapi sebagai salah satu tokoh di masyarakat beliau mendengar betul apa yang terjadi di masyarakat hari ini. Jadi bagaimana kita bicara omnibus law dengan kondisi petani yang sesungguhnya di lapangan, ini jauh lebih prioritas ketimbang kita membangun sebuah bangunan, sebuah peralihan lahan yang ribuan hektar dan seterusnya, sementara petani menjerit untuk mendapatkan pupuk aja sangat sulit mendapatkan hari ini. Kalaupun dapat mahal lagi kan? Sudah mahal, susah. Percuma sekarang sampai Desember tuh dianggap udah nggak ada sampai Desember. Susah udah jual banget. Fakta yang segera diingat oleh kita dan bagaimana solusi. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.